Oke, sebelum video dimulai, gue mau ngasih tau dulu kalau video ini aslinya mau dipost tanggal 5. Tapi ya, ironinya, gara-gara mati lampu massal beberapa hari yang lalu, gue harus ngulang beberapa editan. Yaudah, dari itu aja pengen ngomongin. Makasih. Aduh, akhirnya selesai juga. Udah 3 malam gue gak tidur demi ngerjain skripsi ini. Dah, abis ini tinggal gue print. Kalau lu seorang masyarakat dari negara Kesatuan Republik Indonesia, biasanya setiap tahun lu ngerasain rata-rata sekitar 10 kali pemadaman listrik. Dan kalau lu pernah ngerasain pemadaman listrik atau mati lampu, lu tahu kalau mati lampu ini kadang-kadang, tunggu dulu, bukan kadang-kadang, tapi selalu terjadi di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan di kondisi yang salah. Dan karena gue sekolah di SMK jurusan animasi, yang berarti gue banyak pakai komputer buat ngerjain tugas-tugas sekolah gue. PLN ini mungkin mengambil beberapa bagian dari ribuan alasan kenapa gue nggak ngumpulin tugas sekolah gue. Nih, jadi pas gue kelas 12, ada guru baru di kelas gue. Sebutannya namanya Pak Bayu. Dia orangnya tinggi, kulitnya putih kayak terigu, terus kumisnya agak aneh. Dan dia galak banget. Nah, Pak Bayu ini di kelas gue ngajar SBK. Dan itu salah satu pelajaran yang paling gue benci di sekolah. Jadi, waktu itu kan gue baru masuk sekolah lagi, abis 3 bulan vakum gara-gara operasi. Nah, 2 hari abis gue masuk, ternyata ada ulangan SBK. Dan karena gue baru tahu soal ulangannya, dan SBK itu pelajaran kedua hari itu. Jadi gue cuma bisa belajar 20 menitan di pelajaran pertama. Dan pas nilai ulangannya keluar, itu hasilnya gimana ya, sedikit mengecewakan. Tapi, gue bukannya pengen sombong ya. Tapi gue hampir gak remet. Bukan gak remet. Tapi hampir gak remet. Gue dapat nilai 73 dari KKM-nya 75. Dan harusnya gue juga dapat nilainya 75 kalau nggak gara-gara Pak Bayu bilang kalau di ulangannya nggak boleh pakai label ataupun kotep. Emang dasar peraturan gak jelas. Jadi karena gue remet, terus waktu itu kan udah mau UN. Dan dalam seminggu itu cuma ada 1 jam pelajaran SPK doang. Jadi Pak Bayu nyuruh yang remet di kelas buat ngebikin semacam speed draw batik gitu. Dan bagi yang nggak tahu, speed draw itu kayak ngevideoin proses ngegambar. Tapi lu cepetin, soalnya nggak ada yang mau nonton lu gambar. Dan abis kita videoin, Pak Bayu nyuruh kita ngepost videonya di IG. Terus nge-tag dia abis itu pakai hashtag gak jelas gitu. Dan karena gue masih kesel sama nilai gue, dan iya sampai sekarang juga gue masih kesel. Jadi gue gak ngerjain tugas SPK gue sampai di hari-hari terakhir. Sampai suatu hari, pas jam istirahat di sekolah, Pak Bayu datang ke kelas gue terus teriak, "Di sini siapa yang belum ngumpulin tugas?" Dan ternyata dari satu kelas, tinggal gue doang yang belum ngerjain. Gila, jantung gue mau copot men. Tapi lebih kagetnya lagi, Pak Bayu gak marah sama gue. Soalnya kan dia biasanya galak banget. Gue tuh udah ngira gue bakal dibalikin ke rumah sakit lagi tau gak. Dan parahnya, sekarang gue ngerti kalau temen gue di sekolah ternyata gak ada yang setia kawan. Abis itu dia cuma bilang, "Ya udah kalau gitu saya tunggu sampai lusa jam 10 malam ya paling lama. Jangan lupa pakai hashtagnya." Abis itu dia keluar kelas. Wah, ini gue masih ada di dunia kan. Jadi abis pulang sekolah, gue langsung tidur. Terus bangun, mandi, makan, main game bentar, terus tidur lagi. Tapi besoknya, abis pulang sekolah, gue tidur lagi sih. Tapi abis bangun, gue mulai ngerjain tugas gue. Dan karena gue mau ngegambar batiknya digital alias di komputer, soalnya gambar di kertas sudah ngejaman. Jadi gue nyalain komputer gue, terus gue mulai ngegambar. Dan pas kerjaan tugasnya juga gue nunda-nunda gitu. Kayak gue gambar garis-garis bentar, terus tiduran main HP dulu. Terus gue gambar dikit lagi bentar, terus mandi dulu. Terus gue kerjaan lagi bentar, terus joget dulu. Kalau di otak gue mah, ya elah, nanti video speed draw-nya tinggal diedit juga selesai. Nah, perilaku kayak gini, bahasa Inggrisnya itu prostitution. Maksud gue procrastination. Jadi kerjaan yang harusnya selesai sejam, gara-gara gue nunda-nunda, udah hampir 2 jam belum selesai. Terus yang harusnya tadi jam 5 udah beres, sekarang jadi jam 7 baru setengah jadi. Dan akhirnya gambarnya pun selesai jam setengah 9. Dan itu belum termasuk ngedit video speed draw-nya sama ngepost di IG-nya. Tapi, di sekitar jam 9 kurang 15-an, pas gue udah pengen mulai ngedit, ya lu udah baca judul videonya ya, jadi lu tahu apa yang bakal terjadi. Gue panik banget. Soalnya gue gak inget kapan terakhir kali gue nge-save kerjaan gue. Atau malah bahkan mungkin gak gue save sama sekali. Dan waktu itu udah hampir jam 9. Kan tugasnya disuruhnya paling lama dikumpulin jam 10. Udah gitu laptop gue belum gue cas, HP gue gak ada baterai gara-gara data tadi dipakai buat nonton YouTube. Rasanya frontal cortex gue mau meledak tau gak. Setelah berjam-jam lewat, gue keringetan deras banget gara-gara AC-nya gak nyala. Udah gitu gue panik luar biasa. Terus sekitar jam 10, bapak gue datang ke kamar gue. Terus dia nyuruh gue tidur. Soalnya gue lagi di dalam masa pemulihan waktu itu, jadi gue gak dibolehin begadang. Tapi lu bayangin aja dah, gimana kalau lu ada di posisi gue? Lu bisa tidur gak? Gue nyoba jelasin ke bapak gue kalau gue punya tugas SPK yang mesti gue kerjain. Tapi dia malah nyalahin gue terus bilang, "Kenapa nggak dari tadi aja dikerjain tugasnya?" Dan sebenarnya bener juga sih kata dia. Jadi akhirnya bapak gue maksa gue tidur. Tapi kombinasi rasa gerah gara-gara gak ada AC sama rasa panik gara-gara tugas yang belum beres itu
bener-bener bikin gue nggak bisa tidur. Di kasur gue sampai mikir, gimana kalau Pak Bayu marah besok? Ini semua salah PLN. 1 tambah 1 itu 11 atau 2 ya? Tapi akhirnya lama-lama gue juga ketiduran juga sih. Terus pagi-paginya pas gue bangun, listriknya juga masih belum nyala juga. Dan gue masih kegerahan banget. Awalnya pas baru bangun gue gak inget soal masalah kemarin. Tapi abis gue ngeliat komputer gue, rasanya kayak monitor gue menatap jiwa gue dengan rasa kekecewaan. Dan abis inget soal tugas SBK, gue langsung gak niat masuk sekolah hari itu. Tapi gue tahu, orang tua gue udah capek-capek kerja cari duit buat gue. Dan gue sebagai laki-laki, harus berani ngambil tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya. Jadi gue madol. Yeay! Dan besoknya lagi, pas gue masuk sekolah, gue udah tahu banget kalau Pak Bayu bakal samperin gue terus marah-marah. Tapi ternyata enggak. Dia bahkan enggak manggil gue ke kantor guru atau kenapa-napa. Dan bahkan di minggu depannya lagi, pas di kelas dia bahkan enggak nyebutin apa-apa soal gue nggak ngerjain tugasnya atau madol waktu pelajaran dia di minggu kemarin. Nah, di sini ada 2 kemungkinan nih. 1, dia lupa, atau 2, dia udah bodo amat sama gue dan terlalu kasihan sama gue karena gue baru dari operasi. Gue berharap dia lupa sih, tapi dalam hati gue yakin sebenarnya dia udah kesel sama bodo amat sama gue. Jadi Pak Bayu, kalau seandainya Bapak nonton video ini, terus Bapak masih keinget sama tugas SBK saya, ini semua salah PLN, Pak. Yaudah, oke, itu aja dari gua. Makasih udah nonton.